Shalom, mari kita merenungkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Ayub pasal 38 ayat 1 sampai yang ke-11. Firman Tuhan tertulis demikian, Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki, aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atau apakah sendi-sendinya diletakkan? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai, siapa telah membendung laut dengan pintu ketika bual keluar dari dalam rahim, ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain bendungnya, ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang dan pintu, ketika aku berfirman, sampai di sini boleh engkau datang, jangan lewat, disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Ayub dalam kekristenan biasanya dihubungkan dengan kesabaran dan ketabahan, terutama saat menerima dan menjalani penderitaan yang dialaminya. Namun jika kita membaca pasal 3, kita mendapati Ayub tidak setenang, sesabar, dan setabah yang dimengerti orang selama ini. Sebab dalam pasal 3 diungkapkan secara jelas keluh kesah Ayub. Keluh kesah Ayub direspon dalam dialog seputar penderitaan yang dialaminya dengan sahabatnya, dan khusus pada pasal 38 ini tanggapan Allah terhadap apa yang dialami Ayub. Ayub mengungkapkan kepada Allah apa yang ia alami, dan ia juga bertanya kepada Allah mengapa ia mengalami penderitaan yang berat ini. Ketika Ayub merasa dirinya benar, saleh, dan tidak bermasalah, karena menurut Ayub tidak seharusnya ia mengalami penderitaan yang berat. Menurut Ayub, Tuhan tidak adil, tidak peduli kepadanya. Di dalam pasal 38 ini berisi tentang jawaban Tuhan terhadap Ayub. Namun sebelum Allah menjawab, Allah bertanya kepada Ayub, bersiaplah engkau sebagai laki-laki, aku akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahu aku. Kita bisa baca pada ayat yang ketiga. Sepertinya perkataan ini cukup keras, yang dengan tujuan agar Ayub tunduk di hadapan Allah yang berkuasa, supaya dalam melihat persoalan yang terjadi, Ayub tidak menggunakan pemahamannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan menjawab Ayub dalam badai. Istilah badai dalam Perjanjian Lama seringkali dipakai untuk menggambarkan situasi saat Tuhan menjawab umatnya. Maksud badai dalam nas ini untuk menunjukkan kedahsyatan dan keagungan Tuhan. Jawaban Tuhan akan meminta pertanggungjawaban dari Ayub atas perkataan yang ia ucapkannya. Sebab apa yang diucapkan Ayub menurut Allah tidak sesuai dengan pengetahuan yang benar tentang Allah yang berkuasa, yang mengatur alam semesta. Karena itu tidak seharusnya Ayub menyesali atas segala hal yang terjadi dalam kehidupannya. Sebab seharusnya Ayub mengetahuinya bahwa Tuhan akan bertindak untuk dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penderitaan atau badai kehidupan adalah hal yang pasti dialami oleh semua orang, termasuk orang kaya. Jangan pernah berpikir bahwa orang kaya, pejabat, atau pendeta, atau penatua diaken tidak punya masalah, atau hidupnya yang kehilangan aman, yang kelihatannya aman-aman atau damai, tidak punya masalah. Sebab Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu biru atau hidup yang tanpa masalah. Namun Tuhan berjanji bahwa Ia selalu menyertai kita. Allah adalah Allah yang Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kita.
Hanya saja sikap yang seringkali muncul pertama kali saat mengalami penderitaan yang kita alami adalah rasa khawatir, cemas, putus asa, bahkan tidak jarang menggugat Tuhan. Padahal sebagai orang percaya seringkali merasakan berkat Tuhan, dan kita sebagai orang percaya tahu bahwa Tuhan akan menolong kita. Sekalipun demikian, Tuhan tetap berkenan menunjukkan berkat dan karyanya, termasuk meredakan badai kehidupan. Karena itu sudah seharusnya orang percaya tidak khawatir secara berlebihan terhadap badai kehidupan yang menerpa kita. Karena di balik semuanya itu sebenarnya Tuhan memberikan kesempatan untuk kita semakin melihat kemahakuasaan Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kita tetap bergantung kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.